Tahukah kamu bahwa di balik lembutnya pantun Melayu tersimpan sumpah leluhur yang masih hidup hingga hari ini? Bahwa hutan, sungai, dan laut di tanah Melayu bukan sekadar alam, melainkan penjaga rahasia yang tak semua orang berani dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, tempat kita menyelami kisah-kisah lama, legenda yang nyaris dilupakan, dan mitos yang masih berdenyut dalam darah Nusantara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah di channel ini bukan sekadar cerita, melainkan warisan jiwa para leluhur. Pada masa ketika sungai lebih jujur dari manusia, dan hutan belum mengenal luka kapak, tanah Melayu terbentang seperti permadani hijau yang diselimuti kabut doa. Orang-orang tua berkata, tanah ini tidak pernah benar-benar diam. Ia mendengar, mengingat, dan membalas. Di sepanjang pesisir dan pedalaman Nusantara, suku Melayu tumbuh bersama alam, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai anak yang tahu diri. Setiap langkah di tanah dianggap janji, setiap kata dianggap sumpah. Jangan sembarang bicara di hutan, bisik seorang datuk kepada cucunya, karena yang mendengar bukan cuma telinga manusia. Dan bocah itu menelan ludah, merasa angin di sekitarnya seolah ikut mengawasi. Konon, leluhur Melayu percaya bahwa dunia terbagi tiga: alam manusia, alam halus, dan alam leluhur. Ketiganya tidak terpisah, hanya dipisahkan oleh sopan santun. Jika manusia lupa adab, maka batas itu akan robek. Di sebuah kampung di tepian sungai, seorang pawang tua pernah berkata, "Kita hidup bukan sendiri. Sungai ini ada penunggunya." Seorang pemuda tertawa kecil, menganggap itu dongeng usang. Namun malamnya, ia bermimpi tenggelam dalam arus hitam, ditarik tangan dingin dari dasar sungai. Esok paginya, ia jatuh sakit tanpa sebab. Sejak itu, tak ada lagi yang menertawakan petuah orang tua. Mitos Melayu tidak lahir dari ketakutan kosong, melainkan dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Ada cerita tentang orang bunian, makhluk halus berwajah manusia yang hidup di rimba dan bukit. Mereka ramah jika dihormati, tapi murka jika dilanggar wilayahnya. Seorang ibu pernah kehilangan anaknya di hutan. 3 hari 3 malam dicari, hingga seorang datuk berkata lirih, "Panggil dengan adab." Mereka membawa sirih, membaca doa, dan memohon maaf. Tak lama kemudian, si anak muncul di pinggir hutan, bingung. "Aku cuma diajak bermain," katanya polos. Sejak itu, tak seorang pun berani masuk hutan tanpa izin batin. Di tanah Melayu, kata-kata adalah pusaka. Pantun bukan sekadar hiburan, melainkan pagar gaib. Setiap bait mengandung niat, setiap rima menyimpan doa. Ada pantun larangan, pantun penolak bala, dan pantun pemanggil rezeki. Seorang nenek pernah berpesan, jangan sembarang berpantun saat senja. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab pelan, "Waktu itu, dunia lain sedang dekat." Dan benar saja, mereka yang melanggar sering merasa diikuti bayangan, mendengar langkah tanpa rupa. Bagi orang Melayu, diam pada waktu tertentu adalah bentuk paling tinggi dari kebijaksanaan. Maka dari situlah legenda dan mitos Melayu mengalir, dari sungai yang tak pernah lupa, dari hutan yang menyimpan janji, dan dari leluhur yang terus menjaga. Semua kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa manusia hanyalah singgah, sementara adat dan sumpah hidup lebih lama dari usia. Ingat asalmu, kata para datuk.
Jika lupa, tanah ini akan mengingatkan. Dan di malam-malam sunyi Nusantara, ketika angin berdesir membawa bau tanah basah, bisikan itu masih terdengar, pelan, namun pasti. Orang Melayu percaya, tidak semua darah diciptakan sama. Ada darah biasa, dan ada darah yang mengandung janji langit. Legenda lama menyebutkan bahwa raja-raja Melayu pertama bukan sekadar manusia, melainkan titisan kehendak alam. Mereka lahir dari pertemuan antara doa panjang, kesunyian hutan, dan restu makhluk tak kasat mata. Seorang datu pernah berkata dengan suara bergetar, Raja Melayu itu bukan diangkat, tapi dipilih. Dalam hikayat lama, seorang pemuda miskin mendadak bercahaya saat mandi di Sungai Keramat. Air beriak tanpa angin, ikan meloncat seolah memberi hormat. Orang-orang kampung terdiam. Itu tandanya, bisik mereka. Darahnya sudah dibuka. Sejak hari itu, pemuda itu tak lagi berjalan sebagai orang biasa, setiap langkahnya diikuti takdir besar. Namun, darah sakti bukan hanya anugerah. Ia adalah beban yang diwariskan, lengkap dengan sumpah yang tak boleh dilanggar. Dalam adat Melayu, raja bersumpah di hadapan alam dan leluhur. Jika ingkar, bukan hanya dirinya yang celaka, tapi seluruh keturunannya. Konon, pernah ada seorang raja yang melanggar sumpah. Ia berlaku zalim, menindas rakyat, dan melupakan pantun larangan. Seorang pawang tua memperingatkan, "Ampun tuanku, sumpah itu hidup." Sang raja tertawa. Malam itu, istana dilanda mimpi buruk. Bayi menangis tanpa sebab, api pelita padam sendiri, dan angin berputar di balairung. Beberapa generasi kemudian, keturunan raja itu hidup dalam kesialan panjang, anak-anak sakit aneh, kekuasaan runtuh, dan nama besar mereka hanya tinggal bisikan sedih. Mitos Melayu menyebut sumpah raja sebagai janji 7 lapis, terikat ke bumi, air, angin, api, leluhur, keturunan, dan waktu. Jika satu dilanggar, semua ikut menagih. Di sebuah kerajaan lama di pesisir Sumatera, rakyat percaya laut menelan kapal-kapal keturunan raja yang melupakan adat. Bukan ombak yang marah, kata seorang nelayan tua, tapi sumpah yang bangun. Bahkan hingga kini, beberapa keluarga Melayu pantang melakukan hal tertentu. Tidak boleh menikah dengan marga tertentu, tidak boleh berlayar di bulan tertentu. Ketika ditanya alasannya, mereka hanya menjawab pelan, "Itu pesan orang lama." Dan tak ada yang berani melanggar, karena yang sudah mencoba tak pernah kembali utuh. Ada pula legenda tentang darah raja yang bisa mengenali sesamanya. Dalam sebuah kisah, 2 orang asing bertemu di pasar. Tanpa sadar, mereka saling menunduk, seolah ada rasa hormat yang lahir begitu saja. Seorang dukun tua yang melihat mereka berkata, "Kalian satu jalur." Ternyata, keduanya adalah keturunan raja dari kerajaan berbeda yang telah runtuh ratusan tahun lalu. Darah itu, kata orang tua, tidak hilang, ia hanya tidur. Namun ketika bertemu sesamanya, ia bergetar. Itulah sebabnya orang Melayu selalu berhati-hati menjaga silsilah. Bukan soal bangga, melainkan takut. Takut pada sumpah lama yang bisa bangkit kapan saja jika dilupakan. Di akhir setiap legenda Raja Melayu, selalu ada pesan yang sama. Kekuasaan tanpa adat adalah undangan bagi kehancuran. Leluhur Melayu tidak meninggalkan mahkota emas, melainkan peringatan. Jangan tinggi hati, pesan mereka. Karena darahmu bukan milikmu sendiri. Dan hingga hari ini, di kampung-kampung sunyi Nusantara, masih ada keluarga yang menolak disebut bangsawan. Bukan karena malu, tapi karena takut. Takut jika nama itu membangunkan sumpah lama yang belum lunas. Sebab dalam kepercayaan Melayu,
Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur bersama doa dan darah leluhur. Bagi orang luar, hutan hanyalah kumpulan pohon. Tapi bagi orang Melayu, hutan adalah kampung yang tidak terlihat. Di sanalah orang Bunian tinggal, makhluk halus yang rupa dan suaranya seperti manusia, bahkan lebih elok dan lembut. Mereka hidup berkeluarga, bersawah, dan beradat seperti manusia, hanya saja berada di lapisan dunia yang berbeda. Seorang pemburu pernah bercerita, ia diajak makan di sebuah rumah indah di tengah rimba. "Silakan makan," kata tuan rumah ramah. Namun ketika ia hendak menyentuh nasi, terdengar suara dalam hatinya berbisik, "Jangan." Ia menahan diri. Sekejap kemudian, rumah itu lenyap, berganti semak belukar. Ia tersungkur, menangis. "Kalau aku makan," gumamnya gemetar, "mungkin aku takkan pulang." Orang Bunian bukan jahat, kata para datuk, tapi mereka sangat menjunjung adab. Mereka membalas perlakuan manusia setimpal. Jika dihormati, mereka melindungi. Jika dilecehkan, mereka menarik batas dunia. Banyak kisah tentang manusia yang hilang berhari-hari, lalu kembali seolah baru beberapa jam pergi. "Aku cuma numpang berteduh," kata seorang lelaki yang hilang seminggu. Padahal di kampung, keluarganya hampir mengubur pakaiannya. Sejak itu, orang Melayu selalu menyapa hutan sebelum masuk. "Assalamualaikum," numpang lalu, ucap mereka lirih. Bukan karena takut, tapi karena tahu, dunia ini tidak pernah kosong. Selain hutan, sungai adalah wilayah paling sakral dalam mitos Melayu. Sungai dipercaya sebagai jalur kehidupan sekaligus gerbang alam lain. Setiap sungai besar memiliki penunggu, ada yang berwujud buaya putih, ular raksasa, atau bayangan hitam yang muncul saat senja. Seorang nelayan tua pernah memperingatkan cucunya, jangan sombong di sungai. Bocah itu mengangguk, tapi tetap tertawa keras saat mandi. Tak lama, arus tiba-tiba menarik kakinya. Ia selamat, tapi sejak itu selalu bermimpi dikejar buaya bermata manusia. "Itu peringatan," kata datuknya pelan. "Sungai sudah kenal namamu." Ada perjanjian tak tertulis antara manusia Melayu dan para penunggu alam. Jangan merusak sembarangan, jangan berkata kotor, dan jangan mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Pelanggaran kecil bisa berujung besar. Dalam satu legenda, seorang saudagar kaya menebang hutan tanpa izin batin. Malamnya, ia didatangi mimpi. Seorang lelaki tua bersorban hijau berkata, "Kau ambil hak kami." Ia terbangun dengan dada sesak. Beberapa hari kemudian, usahanya runtuh, anaknya jatuh sakit, dan hartanya habis. Orang kampung berbisik, ia lupa adab. Dan tak ada tabib yang bisa menolong selain permohonan maaf kepada alam. Semua mitos ini mengajarkan satu hal, di tanah Melayu, manusia bukan pusat semesta. Kita hanyalah tamu yang harus tahu diri. Orang Bunian, penunggu sungai, dan penjaga hutan bukan musuh, melainkan tetangga yang tak terlihat. Hidup ini soal seimbang, pesan para leluhur. Kalau kau jaga adabmu, adab akan menjagamu. Dan hingga hari ini, ketika kabut turun di rimba Nusantara, banyak orang Melayu memilih diam, menunduk, dan berdoa. Karena mereka tahu, mungkin ada yang sedang lewat tepat di samping mereka. Dalam kehidupan orang Melayu, tidak semua hal boleh dilakukan sesuka hati. Ada pantang larang yang diwariskan bukan untuk mengekang, melainkan menjaga keseimbangan. Bukan tak boleh, kata seorang nenek kepada cucunya, tapi belum tentu sanggup menanggung akibatnya. Pantang ini hidup dalam hal-hal kecil, tidak menyapu rumah saat malam, tidak bersiul di senja hari, tidak duduk di ambang pintu.
bagi orang modern, itu mungkin terdengar remeh. Namun bagi orang Melayu, setiap larangan lahir dari kejadian lama, kejadian yang terlalu pahit untuk diulang. Mereka yang melanggar sering mengalami hal aneh, rezeki seret, tubuh lemah tanpa sebab, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Salah satu pantang paling kuat adalah soal kata-kata. Orang Melayu diajarkan menjaga lisan sejak kecil. Ucapan dipercaya memiliki nyawa. Mulut itu doa, kata para datuk. Dalam satu kisah, seorang ibu mengutuk anaknya dalam amarah. Tak lama kemudian, sang anak jatuh sakit berkepanjangan. Tabib kampung hanya menggeleng. "Ini bukan sakit badan," katanya pelan, "ini luka," kata. Sang ibu menangis, memohon ampun, membaca doa sepanjang malam. Setelah berhari-hari, anak itu perlahan sembuh. Sejak itu, kutukan lisan menjadi pelajaran paling ditakuti, karena ia lahir dari orang terdekat. Ada pula tanda-tanda gaib yang dipercaya sebagai peringatan. Burung tertentu yang masuk rumah, suara ketukan tanpa rupa, atau mimpi didatangi orang tua yang telah wafat. Semua dianggap pesan, bukan kebetulan. Seorang lelaki pernah bermimpi ayahnya datang dan berkata, "Jangan berangkat." Ia mengabaikannya. Keesokan hari, perahunya terbalik di laut. Ia selamat, tapi kehilangan sahabatnya. Sejak itu, mimpi bagi orang Melayu bukan bunga tidur semata. Ia adalah bahasa halus yang harus diterjemahkan dengan hati-hati. Kutukan keluarga juga menjadi bagian kelam dalam mitos Melayu. Kutukan ini biasanya lahir dari pelanggaran adat berat, durhaka kepada orang tua, melanggar sumpah, atau merusak tempat keramat. Konon, ada keluarga yang keturunannya selalu mengalami nasib serupa. Pernikahan gagal, anak sulung sakit, atau harta selalu habis. "Ini bukan kebetulan," kata seorang pawang. Ada janji lama yang belum ditebus. Untuk memutusnya, keluarga harus melakukan ritual adat, meminta maaf kepada leluhur, dan hidup sesuai pantang. Namun tak semua berani, karena membuka masa lalu berarti menghadapi rasa bersalah yang diwariskan. Pantang larang dan tanda gaib bukanlah alat menakut-nakuti, melainkan pagar tak terlihat. Leluhur Melayu tahu, manusia sering lupa batas. Maka mereka meninggalkan peringatan dalam bentuk mitos. "Kalau kau tak percaya," kata orang tua dulu, "jangan uji." Dan hingga hari ini, banyak orang Melayu memilih patuh meski tak sepenuhnya paham. Karena mereka tahu, ada hal-hal yang lebih aman dihormati daripada diperdebatkan. Disitulah kebijaksanaan lama bersemayam, sunyi, sederhana, namun penuh kuasa. Pada akhirnya, legenda dan mitos Melayu bukanlah cerita tentang makhluk gaib semata, melainkan tentang cara hidup. Leluhur Melayu tidak meninggalkan kitab tebal atau hukum tertulis, tetapi menitipkan nilai melalui kisah. Nilai tentang rendah hati, tahu diri, dan ingat asal-usul. Hidup ini singgah, kata orang-orang tua, jangan berlagak pemilik. Di balik setiap mitos, tersimpan pelajaran agar manusia tidak melampaui batasnya. Karena ketika batas dilanggar, alam dan yang tak terlihat akan mengingatkan dengan caranya sendiri, kadang lembut, kadang menyakitkan. Warisan spiritual Melayu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kesaktian, melainkan pada adab. Orang yang paling dihormati bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahu menahan diri. Dalam banyak kisah, tokoh yang selamat selalu mereka yang menjaga sopan santun, menunduk saat lewat tempat asing, meminta izin sebelum mengambil, dan berdoa sebelum bertindak. Ilmu tanpa adab itu bencana, pesan seorang datuk dalam hikayat lama. Dan pesan itu masih hidup, mengalir dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di tengah dunia modern yang semakin bising, mitos Melayu tetap bertahan seperti akar tua yang mencengkeram tanah. Banyak anak muda mungkin tak lagi menghafal pantang larang, tapi masih merasakan getarnya. Perasaan tak nyaman saat melanggar, rasa tenang ketika mengikuti nasihat orang tua. Itu bukan sugesti, kata para sesepuh, melainkan ingatan darah. Leluhur Melayu percaya, jiwa keturunan mereka akan selalu tahu jalan pulang, selama mereka mau mendengar suara hati yang paling dalam. Ada satu pesan terakhir yang selalu muncul di ujung kisah Melayu, jangan pernah memutus hubungan dengan leluhur. Mereka yang melupakan asal-usul sering merasa hampa, seperti berjalan tanpa bayangan. Kalau kau lupa dari mana kau datang, kata sebuah hikayat, kau takkan tahu kemana harus pulang. Maka doa-doa untuk orang tua yang telah tiada, ziarah, dan menjaga nama baik keluarga menjadi bentuk penghormatan tertinggi. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan agar tetap diberkahi. Dan begitulah, legenda dan mitos suku Melayu di Nusantara terus hidup, bukan di buku, tetapi di sikap, tutur kata, dan rasa. Ia bersembunyi di balik senyum sopan, di dalam pantun yang terdengar sederhana, dan dalam diam yang penuh makna. Selama masih ada orang yang menghormati alam, menjaga lisan, dan ingat leluhur, selama itu pula mitos Melayu tak akan mati. Ia akan terus berbisik, mengingatkan manusia agar tetap menjadi manusia. Dan di titik inilah kisah kita berakhir. Bukan karena legenda Melayu telah selesai, melainkan karena ia tak pernah benar-benar berakhir. Legenda dan mitos suku Melayu di Nusantara hidup bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat. Ia hadir sebagai penuntun, agar manusia tidak lupa adab, tidak melampaui batas, dan tidak sombong di atas tanah yang diwarisi dari leluhur. Setiap pantang larang, setiap bisikan gaib, bukan sekadar cerita lama, melainkan pesan sunyi yang dititipkan dari generasi ke generasi. Pesan agar kita tetap rendah hati, menjaga lisan, menghormati alam, dan selalu ingat dari mana kita berasal. Karena dalam kepercayaan Melayu, mereka yang melupakan leluhur akan kehilangan arah, sementara mereka yang menghormati masa lalu akan selalu menemukan jalan pulang. Jika kisah ini membuatmu terdiam, merenung, atau merasa sedang diawasi oleh sunyi, maka pesan leluhur itu telah sampai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah Nusantara yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di antara legenda, mitos, dan bisikan tanah yang tak pernah tidur.